Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dan Maira TV channel YouTube untuk Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah SAW bagian yang ke-11. Saudara-saudaraku semua, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat. Setelah melihat, mendengarkan, membaca kisah Rasulullah, hati kita semakin tambah yakin kita mencintai Rasul dengan hati yang paling dalam dan yakin dengan keimanan kita, insya Allah kelak di akhirat akan mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagian yang 11 yaitu kisah masalah Ibu Halimah. Yang tadi, yang sebelumnya bagian 10, bahwa ibu-ibu dari desa Sa'ad sudah mendapatkan bayi-bayi anak bangsawan, hanya Ibu Halimah sendiri yang belum mendapatkan ya. Dan mendatangi Ibu Aminah, ditawari Muhammad, tidak mau karena anak yatim. Namun ini kita lanjutkan kisah bab yang 11. Ketika Halimah dan Harits kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan-kawannya sudah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu Halimah berkata kepada suaminya Harits, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim tadi untuk mengambilnya." "Tidak salah kalau engkau mau melakukannya," kata suaminya. "Semoga Allah memberikan kita keberkahan melalui anak yang yatim tersebut." Akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Ibu Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah pun melepas bayinya itu dengan perasaan yang lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad, sedih karena harus berpisah selama 2 tahun dengan putranya. Nah, pergilah sana anak untuk ikut Ibu Halimah yang menyusuimu. Ibu menunggumu di sini ya, bisik Aminah dengan pipi yang hangat karena keluarlah air matanya, sedih karena akan ditinggal Muhammad ikut Halimah. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah itu heran sekali. Kenapa tidak merasa repot, tidak memberatkan, membawanya seakan-akan tidak menambah beban. Kemudian Halimah menyusui Muhammad dan bilang kepada suaminya, "Bayi ini menyusu dengan lahapnya," kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui putranya. Halimah juga mempunyai putra yang seusia dengan Muhammad dan bilang kepada suaminya, "Kenapa ya anak kita ini setelah aku menyusui Muhammad, dia juga ikut menyusu dengan lahap dan tidurnya pulas, tidak rewel sama sekali. Lelap tidurnya," bisik Halimah kepada suaminya. Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam. Malam itu keduanya bertambah heran karena unta tua mereka itu ternyata kini menghasilkan susu yang banyak sekali, sehingga Halimah dan suaminya itu bisa minum kenyang sekali. "Engkau tahu Halimah, sebelum ini unta ini kan tidak pernah menghasilkan susu setetes pun," gumam Harits suaminya. Suami istri ini pun meminum air susu itu sampai kenyang, sehingga malam itu benar-benar malam yang indah. Kata Halimah kepada suaminya, "Haris, bayi kita juga tertidur lelap
dan kita pun bisa beristirahat dengan perut yang kenyang. Nah, demi Allah, tahukah engkau, Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah, kata suaminya. Demi Allah, aku pun berharap demikian. Hanya kebanggaan Rasulullah SAW, lingkungan di Bani Sa'ad benar-benar sangat murni. Kelak Rasulullah pun dapat berkata dengan bangga, aku adalah keturunan Arab yang paling tulen, sebab aku anak suku Quraisy yang menyusui di Bani Sa'ad bin dari menyusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, terjadi hal yang sangat mengherankan. Suamiku, tidakkah engkau melihat hal yang aneh pada keledai tunggangan kita? Tanya Halimah. Saat kita pergi berangkat ke Mekah, keledai ini berjalan sangat pelan sekali. Haris menanggapi, tetapi ini ia dapat berjalan dengan cepat seolah tidak kenal lelah, padahal beban yang dibawanya cukup berat. Keledai itu berjalan cukup cepat sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'ad lainnya yang sedang jalan lebih dulu. Tadi kan berangkat lebih dulu karena Halimah dengan Haris kembali ke Ibu Aminah setelah teman-temannya membawa bayi kan. Nah, Halimah itu adalah putri Abu Du'aibi. Panggil para wanita itu keheranan. Jadi Halimah, teman-temannya dipanggil, Halimah putri Abu Du'aibi. Panggil wanita semua serombongan tadi dengan heran. Tunggulah kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat engkau pergi? Demi Allah, begitulah, balas Halimah, ini memang keledaiku yang dulu, yang waktu berangkat. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa. Ketika tiba di rumah, Halimah pun dan Haris bertambah terkejut. Karena apa? Sepetak tanah kita, bisik Halimah tidak percaya, telah begitu hijau dan subur. Padahal saat ia berangkat, tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang daripada ini. Domba-domba juga, seru Haris, domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari. Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun 2 tahun pun berlalu, kini tiba saatnya mengembalikan Muhammad kepada ibunya, yaitu Ibu Aminah. Untuk bagian yang 11 sampai di sini dulu. Kita berjumpa besok dengan lanjut ke bagian yang 12. Semoga semua yang mendengarkan bacaan Sirah Nabawiyah kisah Rasulullah Umi Nini Gawat mendapatkan keberkahan juga. Amin ya robbal alamin. Apabila ada tutur kata dan yang salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.